Halo semuanya, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel aku. Jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian list drama yang aku tonton di awal tahun 2020 ini tuh apa aja sih. Dan mungkin kalian tuh udah bosen nih di rumah dan gak tahu mau ngapain lagi. Stok drama atau film pun udah habis, jadi bingung mau ngapain, mau nonton apa lagi. Nah, aku rekomendasiin nih beberapa drama yang aku tonton. Mungkin ada yang kalian suka di salah satu list drama yang aku tonton ini. Jadi langsung aja kita lihat, cek yang pertama, yaitu drama romantis Dr. Teacher Kim season 2. Jadi ini tuh genrenya itu melodrama, medical, dan romantis. Jadi kalian yang suka bergenre-genre yang tadi aku sebutin cocok banget nih, apalagi ini tuh melekat sama medical-medicalnya kayak gitu, dan ada percikan-percikan romantisnya juga nih gitu. Terus drama ini tuh 32 episode. Jadi satu episodenya itu 30 menit. Ya bisa dibilang 16 episode lah ya. Terus ini tuh ditayangin di channelnya SBS. Dan awal muncul drama ini, maksudnya rilisnya itu pada 2020. Jelas ini tuh dramanya baru banget pas Januari kemarin gitu. Jadi kalian yang mau nonton drama ini pas banget nih, soalnya drama ini tuh udah full 16 episode. Ya 16 episode atau 32 episode gitu. Jadi kalian tuh gak perlu nunggu minggu depannya lagi. Jadi gak bakalan mati penasaran buat nunggu episode selanjutnya itu. Aduh, gimana sih cerita selanjutnya, karena kalian harus nunggu kan minggu depannya, kan bikin penasaran gitu. Jadi ini tuh udah full, kalian bisa maraton nontonnya juga bisa, soalnya udah full 16 episode gitu. Nah, cast dari drama ini tuh yaitu Han Suk Kyu sebagai guru Kimnya atau Bo Young Ju, dan Lee Sung Kyung sebagai Cha Eun Jae, dan Ah Hyun Sup sebagai So Woo Jin. Jadi sinopsis dari drama ini aku bakal bacain ya, ceritanya tuh kayak gimana. Jadi drama ini tuh drama medis tentang kejeniusan, tetapi dokter esentrik Bo Young Ju atau Guru Kim yang diperankan oleh Han Suk Kyu diatur dengan latar belakang rumah sakit Doldam. Jadi ceritanya itu kayak apa ya, berlatar tempatnya itu di rumah sakit gitu, di rumah sakit Doldam, dan buat kayak mecahkan masalah rumah sakit Doldam juga gitu. Sementara itu Cha Eun Jae atau yang diperankan oleh Lee Sung Kyung, siswa tahun kedua Departemen Bedah Jantung yang senang belajar. Sedangkan So Woo Jin atau yang diperankan oleh Ah Hyun Sup adalah orang tahun kedua, ini tuh seangkatan gitu, yang sinis, yang tidak percaya pada kebahagiaan karena kesulitannya tumbuh, tetapi ia menunjukkan tingkat konsentrasi dan bakat yang mengesankan ketika ia melakukan operasinya. Permasalahan atau konfliknya itu dari si Ah Hyun Sup, latar belakang Ah Hyun Sup sama rumah sakit Doldamnya ini gitu. Ceritanya tuh kayak gitu. Pokoknya ceritanya tuh keren menurut aku sih, keren dan kayak bikin apa ya, wow gitulah pas nonton, kayak nambah pengetahuan dan wawasan baru di dunia medis gitu. Soalnya kan aku awam banget nih di dunia medis. Jadi kayak pas lihat operasi-operasi kayak gini, oh ternyata kayak gini, terus ternyata kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak bikin nakjub gitu, yang aku gak tahu jadi tahu dari drama ini gitu. Dan kalau aku ranking nih drama ini, kalau menurut aku dari 1 sampai 10 aku kasih 9. Karena kenapa aku kasih 9? Karena gak kerasa banget kalau nonton
drama ini. Pas aku nonton drama ini tuh gak kerasa, tiba-tiba udah kayak satu episode tuh udah akhir aja gitu, udah mau next episode lagi gitu. Jadi 16 episode tuh gak kerasa bisa cuman berapa hari aja selesainya gitu. Soalnya kan lagi gabut juga kan ya, lagi di rumah aja pas kemarin-kemarin gitu, sebelum puasa. Gitu sih menurut aku, dan ceritanya juga kayak menarik gitu. Terus nambah pengetahuan juga, wawasan tentang di dunia medis kayak gitu sih. Makanya aku kasih 9 juga. Drama yang kedua yaitu drama Forest. Nah, drama ini tuh bergenre drama, romantis, dan ada medicalnya juga. Dan drama ini ditayangin di channel KBS 2. Di channel KBS 2, dan tayangnya tuh awal tahun ini, awal tahun 2020, yaitu Januari tanggal 29. Jadi kalau kalian yang mau nonton drama ini bisa nih, udah full juga nih, jadi nggak perlu nunggu minggu depannya lagi buat nonton episode selanjutnya. Dan drama ini tuh diperankan oleh Park Hae Jin. Aduh, kalian pasti tahu nih Park Hae Jin. Park Hae Jin yang berperan sebagai Kang San Hyuk. Dan pemeran utama ceweknya itu Jo Bo Ah yang berperan sebagai Jung Yong Jae. Jadi sinopsis drama ini tuh aku baca ini. Kang San Hyuk yang diperankan oleh Park Hae Jin adalah anggota dari 119 tim penyelamat khusus. Jadi tim penyelamat khusus pemadam kebakaran kayak gitu di daerah tersebut, di daerah hutan tersebut. Nah, mereka biasanya diangkut dengan helikopter untuk menyelamatkan orang. Kang San Hyuk tampan dan pintar, tetapi dia tidak ingat masa kecilnya. Jadi kayak trauma-trauma kayak gitulah. Jadi sampai hilang ingatan pas masa kecilnya gitu. Jadi hilang semua memori-memori pas masa kecilnya, kayak ada trauma-trauma kayak gitu ceritanya tuh. Dan Jung Yong Jae diperankan oleh Jo Bo Ah adalah residen bedah yang antusias. Nah, Kang San Hyuk dan Jung Yong Jae bertemu di hutan misterius. Meskipun mereka tidak mau, mereka harus hidup bersama di hutan misterius tersebut dan harus tinggal di sana. Dan Kang San Hyuk dan Jung Yong Jae segera mengungkap rahasia tentang diri mereka sendiri dan hutan. Jadi dari kedua peran utamanya tersebut punya masa lalu kayak gitu. Sedangkan masa lalu dari Park Hae Jin itu tuh ada sangkut pautannya sama hutan gitu. Jadi pas di akhirnya itu bakal terbongkar masa lalunya itu dan kenapa bisa ada sangkut paut sama hutannya tersebut kayak gitu sih. Dan pas aku nonton drama ini tuh kayak apa ya, sejuk banget. Soalnya rata-ratanya tuh berlatar di hutan kayak gitu. Jadi kayak beda aja gitu sama drama yang lain. Soalnya kan drama yang lain tuh biasanya berlatarnya tuh kayak di kota-kota men ya, yang bangunan-bangunan megah. Nah, kalau yang ini tuh di hutan-hutan kayak gitu. Jadi kayak berasa sejuk aja gitu mata tuh. Cuman kalau nonton drama itu kayak kebalikan dari Romantics Dr. Teacher Kim season 2 yang tadi. Kalau nonton drama itu kayak satu episodenya itu nontonnya tuh kayak berasa lama gitu. Jadi aku ngehabisin berapa hari ya buat tamatin 16 episode ini. Ya pokoknya tuh lama banget, nonton satu episode aja tuh kayak berasa lama banget. Dilihat lagi masih berapa menit, dilihat lagi oh masih berapa menit, tapi padahal matiin ceritanya tapi nggak tahu kayak berasa lama gitu. Oh iya, aku lupa, ini tuh dramanya tuh 16 episode, tapi bisa dibilang kayak tadi juga 32 episode. Jadi satu episodenya tuh 30 sebenarnya itu tergantung kalian downloadnya sih. Ada yang digabung episode 1 sama episode 2 gitu. Jadi satu episode jadi 1 jam. Ada yang satu-satu gitu, satu episode 30 menit. Jadi jumlahnya 32 episode kayak gitu sih. Dan kita lanjut ke drama yang ketiga, yaitu drama
When the Winter is Fine. Nah, drama ini tuh genre drama dan romantik kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak lebih ke mellow-mellow dikit gitulah, kayak mellow-mellow gitu. Dan ini tuh suasananya tuh di musim dingin, di winter kayak gitu. Jadi kayak beda gitu dari drama-drama yang lain. Jadi setiap drama itu berlatarnya tuh beda-beda kayak gitu. Itu sih yang bikin seru gitu. Ya, episode drama ini tuh 16 episode dan tayangnya itu pas bulan kedua tahun ini, yaitu Februari, 24 Februari, dan udah full juga nih 16 episode. Jadi kalau kalian yang mau nonton juga udah asik nih, mau maraton juga, nggak perlu harus nunggu minggu depannya lagi buat next episode itu. Dan channel ini tuh ditayangin di JTBC. Dan pemeran ceweknya itu Park Min Young yang berperan sebagai Mok Hye-won dan Sok Kang Jun. Pasti kalian tahu deh pemeran ini. Sok Kang Jun yang diperankan oleh Im Eun Sup. Nah, cerita drama ini aku bacain ya. Sinopsisnya aku bacain. Karena trauma yang dialami Hye-won yang diperankan oleh Park Min Young pada usia 15 tahun, ia tidak percaya pada orang. Hye-won adalah wanita biasa dengan karakter yang baik. Dia adalah pemain cello dan telah memainkan cello sejak dia masih kecil. Jadi kayak main alat musik kayak biola tapi yang gede gitu loh, cello. Hye-won memulai kehidupan sosialnya dengan kemampuannya memainkan cello. Tetapi selama waktu itu, dia terluka secara emosional oleh orang lain. Jadi oleh temennya gitu, kayak berasa dikhianati pas waktu SMA gitu. Karena itu Hye-won tidak mempercayai orang dan dia telah menutup hatinya kepada orang lain. Jadi kayak karena trauma dari masalah keluarganya, terus pas di masa SMA dia dikhianati oleh temennya sendiri. Jadi semakin si Hye-won ini atau yang diperankan oleh Park Min Young ini kayak semakin menutup diri gitu. Jadi kayak yang ansos gitulah. Hye-won menjadi muak dan bosan dengan kehidupan di Seoul dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di desa Bokgyun. Hye-won memutuskan untuk tinggal bersama bibinya, seorang novelis menjalankan kehidupannya di pedesaan. Sementara itu, Eun Sop yang diperankan oleh Sok Kang Jun ini mengelola toko buku di dekat penginapan yang dikelola oleh bibi Hye-won. Eun Sop menjalankan toko buku Good Night Bookstore. Kehidupan sehari-hari Eun Sop mulai berubah setelah dia bertemu dengan Hye-won lagi. Jadi kan si Hye-won atau si Park Min Young ini tuh kembali lagi ke desanya dan bertemu lagi dengan si Eun Sop ini gitu. Jadi ceritanya itu kayak ya biasalah, kayak konflik-konflik kayak gitu, kayak si perempuannya tuh punya latar belakang masalah kayak gitu dan si cowoknya juga punya latar belakang masalah. Cuman ini tuh lebih domain ke si Park Min Young-nya. Kalau menurut aku sih drama ini tuh seru sih, soalnya kan ada di list aku ya, udah ditunggu-tunggu pas 2019, jadi pasti bakal seru dan gak mungkin mengecewakan gitu. Apalagi jelas pemainnya yang aku tahu juga dan udah handal gitu dalam memerankannya. Dan lebih menariknya itu di setiap akhir episodenya itu ada kayak puisi-puisi kayak gitunya. Dan kalau menurut aku nilai drama ini 8 sih, 8, soalnya kayak ceritanya tuh gak ketebak dan bikin oh jadi ini tuh kayak gini gitu ya. Soalnya kan ada masalah-masalah kayak gini, terus biasanya kalau kita nonton tuh kayak nebak-nebak kayak gitu dan tebakan aku tuh salah gitu, kayak gak ketebak gitu. Jadi kayak seru aja buat kita ya gak bosen dan terus next lanjut lagi ke episode selanjutnya karena saking penasaran gitu. Dan selanjutnya yaitu drama 365 Repeat the Years.
Jadi drama ini tuh bergenre fantastis, misterius kayak gitu, kayak penjahat-penjahat kayak gitu, kayak pembunuhan-pembunuhan kayak gitu. Jadi ini tuh beda lagi, biar lebih seru gitu nontonnya. Jadi kayak beda-beda gitu, biar nggak bosen. Jadi kalau kalian yang suka nih yang genre-genre kayak pembunuhan, kayak detektif kayak gitu, pas nih kayaknya nonton ini. Dan episodenya itu nggak banyak, cuma 12 episode. Dan ditayanginnya itu di channel MBC. Rilisnya pada bulan 3 tahun ini, Maret. Dan udah full juga nih dramanya, jadi asik kalau buat ditonton maraton. Dan cast dari pemain drama ini tuh yaitu Lee Jun Hyuk yang memerankan Ji Young Ju yaitu sebagai detektifnya, dan Nam Ji Yoon yang berperan sebagai Shin Kayun. Di sini tuh berperan sebagai penulis webtoon gitu yang bergenre pembunuhan. Nah, drama ini tuh didasarkan pada novel Jepang tahun 2004. Jadi ini tuh dari novel Jepang. Yang judul Jepangnya itu Inui Kurumi, yang diterbitkan pada 2004 Oktober oleh Bungge Sunju. Nah, jadi sinopsisnya itu sebuah kisah 10 orang yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke 1 tahun yang lalu dan mengubah nasib mereka. Tetapi mereka terlibat dalam peristiwa misterius menghadapi nasib yang tidak pernah mereka harapkan. Nah, Ji Young Jo yang diperankan oleh Lee Jun Hyuk dulunya adalah bagian dari polisi lalu lintas, tetapi dipromosikan ketika ia menangkap seorang penjahat. Selanjutnya Shin Kayun atau yang diperankan oleh Nam Ji Yoon adalah seorang penulis webtoon yang disebut pembunuh tersembunyi. Ia mengalami insiden mendadak. Kayun bersama dengan Hyung Jo dan 8 lainnya mendapat kesempatan untuk mengatur ulang kehidupan mereka. Jadi ini tuh berlatar ceritanya tuh 2020. Nah, mereka tuh dari ke-10 orang yang dipilih itu punya kesempatan buat mengulang lagi hidupnya di tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Jadi ini tuh 2020. Nah, mengulang lagi di 2019, 1 tahun ke belakang gitu, buat merubah nasib hidupnya itu. Tapi cuman malah jadi misterius kayak gitu nih, teka-tekinya tuh kayak gitu nih. Jadi ada cerita-cerita tersembunyi yang bakal terpecahkan. Dan aku nilai nih drama ini menurut aku berapa ya, 9 deh. Menurut aku 9, soalnya kayak ceritanya tuh bikin greget dan bikin seru kayak gitu, terus bikin gak sabar buat ya udah kita terus next lagi dramanya gitu, sampai tahu-tahu oh ini udah episode akhir aja gitu. Dan selanjutnya ini drama keberapa sih, aku lupa. Ini pokoknya selanjutnya drama A Piece of Your Mind. Nah, drama ini tuh bergenre romantis dan drama. Ini tuh kayak melo-melo gitu sih kalau menurut aku. Ya, nuansanya tuh kayak sendu kayak gitu tuh, kayak sedih kayak gitu, melo, pokoknya melo-melo gitulah. Dan episodenya itu 16 episode, ditayangin di channelnya TPM. Dan rilisnya itu pada Maret tanggal 23 tahun ini 2020. Jadi drama yang aku rekomendasikan itu masih anget-anget, jadi tahun 2020 ini gitu. Masih pada baru-baru lah ya. Drama ini tuh diperankan oleh Jung Hae In yang di sini berperan sebagai Hawon, dan Che So Bin yang berperan sebagai Han So Woo. Nah, kisahnya itu atau sinopsisnya itu, ceritanya itu ini aku bacain ya. Kisah percintaan antara Hawon yang diperankan oleh Jung Hae In dan Han So Woo yang diperankan oleh Che So Bin. Hawon adalah seorang programmer dan dia adalah pendiri
M&H Company. Jadi perusahaan-perusahaan apa ya, kayak di bidang bikin robot-robot kayak gitu, apa sih dibilangnya, IT. Pria yang ideal dengan hati yang lembut, Hawon pernah percaya bahwa ketika sampai pada cinta, memiliki sebagian kecil saja dari hati cintanya sudah cukup untuk menopangnya. Tapi teori itu diuji ketika Han Sung-woo mengembara ke dunianya, seorang insinyur rekaman musik klasik, berkeliaran di jalan setapak yang telah dihadapi. Soo-woo segera menemui dirinya melintas jalan dengan Hawon. Ketika keduanya memulai perjalanan bersama, mereka menemukan bahwa kadang-kadang dua bagian yang berbeda benar-benar dapat membuat keseluruhan gitu. Oh ya, aku lupa, ini tuh sebenarnya dramanya itu 16 episode, cuman karena alurnya itu terlalu lambat sampai orang-orang tuh bingung, kok ini pas awal aku nonton tuh ya, kok ini bisa tiba-tiba kayak gini, kok kayak gini. Oh, ternyata dijelasin pas episode selanjutnya bisa kayak gini gitu tuh. Jadi alurnya tuh terlalu lambat sih, emang bener. Jadi dipotong, jadi cuman 12 episode aja. Ini tuh dari 16 episode jadi 12 episode. Kalau menurut aku dramanya itu seru sih, kayak nambah wawasan juga. Kenapa? Karena aku baru nonton drama yang profesinya itu insinyur yang ngerekam musik klasik kayak gitu. Ini tuh khusus spesialis klasiknya gitu, kayaknya beda gitu. Jadi kayak buat nambah wawasan, oh ternyata pas rekaman itu kayak gini dan kayak gini gitu sih. Ini dinilai dramanya menurut aku 8 sih, 8 karena ya seru aja, terus beda juga gitu. Selanjutnya yaitu drama Memories. Nah, drama Memories ini tuh bergenre misteri, detektif, dan fantasinya juga ada, dan thriller. Menurut aku seru sih kalau dramanya udah detektif kayak gini, tuh kayak bikin penasaran gitu. Bikin penasaran, bikin emosi, dan kita tuh jadi ikut mikir juga gitu, sebenarnya siapa sih yang bunuhnya. Terus ketika kita mendebak si ini ternyata salah gitu, jadi kayak main-main teka-teki kayak gitu sih. Jadi kita bukan cuma nonton doang, tapi kita juga kayak berpikir gitu. Drama ini tuh 16 episode, dan ini tuh aku masih nonton drama ini baru 13 episode aku nonton ya. Drama ini tuh udah full episode juga, episodenya udah full 16 episode, dan dirilisnya itu pada jelas 2020 bulan Maret dan tanggal 11, jadi udah full. Kalau mau nonton silahkan, mau maraton silahkan, dan ditayangin di channel TVN, the best sih TVN. Dan pemainnya itu yaitu Yoo Seung-ho yang diperankan oleh Dong Baek, dan si ceweknya itu Lee Seong memerankan karakter Han Sun-mi. Jadi cerita atau sinopsis dari drama ini tuh, drama ini tuh dari webtoon, yaitu yang ditulis oleh Jae-woo, yang diterbitkan pada tahun 2016 Oktober tanggal 15 hingga 2018 Januari tanggal 20 oleh Daum Webtoon Company. Jadi ceritanya itu, Memories itu bercerita tentang Dong Baek atau yang diperankan oleh Yoo Seung-ho, seorang siswa sekolah menengah. Dia tiba-tiba mendapat kekuatan supranatural. Setiap kali dia menyentuh seseorang, dia bisa membaca ingatan orang itu. Jadi bisa baca memori orang lewat sentuhan fisik kayak gitu. Dan Dong Baek mengungkap kemampuan membaca ingatannya kepada orang-orang, dan ia menjadi seorang detektif. Berbekal kekuatan ini, ia menangani kasus pembunuhan berantai yang misterius bersama dengan Han Sun-mi atau yang diperankan oleh Lee Se-young.
dua karakter peran utama cewek cowok ini tuh biasalah ada punya latar belakang masalah kayak gitu. Cuman itu ada unsur fantasinya yang tadi si cowoknya itu bisa punya kekuatan supranatural kayak gitu, bisa membaca memori seseorang lewat sentuhan fisik kayak gitu. Nilainya tuh drama ini dari 1 sampai 10 aku kasih 9. Kenapa? Karena ini tuh tentang detektif. Aku jarang banget nonton drama yang genrenya kayak pembunuhan-pembunuhan kayak gini gitu. Jadi sekalinya nonton itu kayak seru banget gitu. Sekarang aja aku udah nonton udah 13 episode. Bentar lagi udah end kayak gitu, udah next. Lanjut ke drama yang lainnya lagi. Kayak gitu sih. Terus ya pokoknya seru lah, bikin kita muter otak juga kayak mikir ini sebenarnya siapa sih yang bunuhnya kayak gitu sih. Itu yang buat aku seru dan ceritanya juga menarik kayak gitulah. Selanjutnya yaitu drama Meow the Secret Boy. Wow, Meow the Secret Boy. Bentar, ini udah durasinya udah panjang banget ya. Bentar ya, 2 drama lagi nih. Drama ini tuh bergenre drama, komedi, romantis, fantasi juga kayak gitu. Terus episodenya itu cuman sayangnya 12 episode dan tayang di bulan Maret tanggal 25 dan tahun ini jelas. Jadi udah full juga nih kalau kalian yang mau nonton dramanya tuh, mau maraton juga boleh karena udah full. Cast pemain drama ini yaitu Kim Young Soo atau kalian tahu L Infinite. Nah, itu L Infinite. Dan ceweknya itu Shin Ye Eun atau yang berperan sebagai Sol Ah. Nah, langsung aja ya. Ceritanya itu seorang desainer grafis berusia pertengahan 20. Sol Ah atau Shin Ye Eun memimpikan impian menjadi seorang penulis komik berbasis web dan selalu memiliki hubungan cinta benci dengan kucing. Tapi kehidupan Sola berubah dengan cepat ketika dia membawa pulang kucing yang ramah. Ternyata ini bukan kucing biasa. Kucing ini bernama Hongju atau yang diperankan oleh L Infinite atau Kim Young Soo dan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Nah, Hongju menjadi sangat menyukai Sola dan bersusah payah menyembunyikan identitas manusianya darinya. Dia segera membuktikan bahwa dia akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk tetap berada di dekatnya. Aku sih belum nonton dramanya ya, jadi aku gak bisa ngomentarin banyak drama ini gitu. Soalnya aku belum nonton drama ini dan belum bisa nilai juga sih. Tapi pasti seru sih, menurut aku seru soalnya udah ada di list aku kan ya. Oh iya, kayaknya aku belum ngasih tahu drama ini tuh ditayang di channelnya KBS 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu drama The King The Eternal Monarchs yang bergenre romantis, fantasi dan historial. Jadi ada unsur sejarah-sejarah kayak gitulah pas zaman-zaman Korea kayak gitu yang pakai baju hanbok kayak gitulah. Drama itu 32 episode. Ini tuh sama satu episodenya itu 30 menit. Jadi kalau digabungin itu buat 1 jam itu episode 1 dan episode 2 gitu sih. Kalau ini tuh ya kalau digabungin 16 episode sih, sama aja sebenarnya. Drama ini tuh ditayangin di channel SBS. Tayangnya itu aku lupa tayangnya tuh bulan apa ya, di sini nggak ada. Bulan April kalau nggak salah, bulan April. Dan drama ini tuh masih ongoing. Jadi kalian nggak bisa maraton, harus sabar nunggu minggu depannya lagi gitu. Drama ini tuh diperankan oleh Lee Min Ho sebagai Lee Gun dan Kim Go Eun sebagai Jung Tae Il. Jadi sinopsisnya itu aku bacain. Drama ini tuh bercerita tentang subjek dunia paralel, sebuah portal pintu masuk ke dunia lain. Di satu dunia, kaisar dari Kekaisaran Korea, Lee Gun, yang diperankan oleh Lee Min Ho,
ditanyai oleh iblis tentang apakah dia menjalani kehidupan lebih baik di dunia lain. Sejak itu kaisar berupaya untuk menutup pintu tersebut. Sementara itu, seorang detektif Republik Korea, Jung Tae-il, atau yang diperankan oleh Kim Go-eun, berusaha untuk melindungi kehidupan orang-orang yang dia cintai. Aku belum nonton drama ini sih, soalnya masih ongoing. Aku tipe orang yang nonton drama itu dikumpulin sampai 16 episode dulu, biar nggak penasaran gitu buat nanti nunggu minggu depannya lagi buat next episodenya. Kayak gitu, aku nggak sanggup sih. Jadi ceritanya tuh dunia paralel kayak gitu. Jadi si Lee Gun atau si Lee Min Ho nya itu berada di dunia kekaisaran Korea. Nulisnya tuh Chorea kayak gitu. Jadi kerajaan Korea. Pemerintahnya berbentuk kerajaan. Sedangkan kalau si Kim Go-eun atau Jung Tae-il ini tuh di Republik Koreanya yang di Seoulnya. Kayak gitu, yang pemerintahnya ya dipimpin oleh presiden. Kayak gitu sih. Ceritanya tuh kayak dunia paralel kayak gitu, yang aku juga nggak tahu sih cerita selanjutnya kayak gimana, soalnya aku belum nonton dramanya juga. Kayak gitu sih, jadi nggak bisa ngomentarin banyak, dan pastinya drama ini tuh seru sih. Oke, jadi segitu aja video rekomendasi list drama yang aku tonton. Semoga kalian ada yang kecantol ya, ada yang menarik, dan mungkin kalian yang bosen di rumah, terus buat temennya buburit bisa nih, ada beberapa yang menarik gitu, bisa nonton salah satunya, mungkin ada yang menarik gitu. Jadi terima kasih banyak udah nonton, kayaknya udah panjang banget nih, bukan udah kayaknya lagi, emang udah panjang banget nih videonya, dan terima kasih banyak. Annyeong.